warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Almarta Febriani dari kelas 12 MIPA 4, absen 29. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil lukisan saya. Yang pertama-tama, tema dari lukisan saya yaitu pemandangan alam. Dan yang kedua, judul dari lukisan saya yaitu keindahan alam. Alasan saya memilih judul keindahan alam ya karena di dalam lukisan saya itu banyak ada gunung-gunungan, pepohonan, sungai, bunga-bunga, dan lain-lain. Aliran yang saya gunakan dalam lukisan saya yaitu aliran naturalisme. Aliran naturalisme adalah usaha menampilkan objek realistis dengan penekanan setting alam dan manusia di dalamnya. Alat dan bahan yang saya butuhkan untuk membuat lukisan saya. Yang pertama-tama yaitu alatnya kuas kecil, kuas besar, dan lakban kertas. Lakban kertas itu untuk apa sih? Lakban kertas untuk di pinggirannya sini lukisan, sini di pinggirannya agar tidak coret-coret kemana-mana. Dan bahan-bahannya saya menggunakan cat akrilik dan vernis. Apa sih fungsi vernis itu? Fungsi vernis yaitu untuk mempercantik lukisan, memperawat lukisan, menjaga keindahan lukisan, dan bisa untuk lebih mengkilatkan lukisan kita. Cara membuat atau teknis melukis. Yang pertama-tama saya mohon maaf karena kanvas saya tidak simetris. Ini kanvas saya agak miring ya karena saya baru pemula membuat kanvas sendiri, jadinya belum bisa sebagus saat kita beli kanvas. Jadi untuk pembuatannya, bahan-bahan untuk membuat kanvas yang pertama rem bekas, paku, palu, kain belatung, cat tembok, lem fok atau lem kayu. Setelah jadi remnya, saya pasang kain belatung di permukaan rem, saya paku di pinggir-pinggirannya. Setelah itu mari kita lihat cara mengaplikasikan cat tembok dan lem kayu ke permukaan kanvas. Setelah kita mengaplikasikan cat tadi ke dalam permukaan kainnya, lalu kita pasang. Saya pasang dulu bingkainya, dan bingkai ini saya tidak beli karena bingkai yang saya gunakan itu sisa dari plafon rumah saya. Kebetulan di saat itu bahannya lebih, jadinya saya gunakan lebih irit dibanding kita beli. Karena ukuran kanvas saya begitu besar, jadi kalau untuk beli mungkin cukup mahal. Jadinya saya gunakan sisa plafon di rumah saya. Teknis melukis saya, awal-awalnya saya kasih lem kertas di pinggirannya bingkai, di antara bingkai ini sama di sini. Fungsinya apa? Fungsinya untuk tidak mencoret-coreti bingkai yang kita buat agar catnya itu lebih aman, lebih rapi, lebih bagus. Setelah kita pasang lem kertasnya di pinggiran sini, lalu saya melukis. Pertama-tama saya melukis di bagian bawah, yaitu bagian bunganya. Saya melukis dari bawah ke atas. Setelah saya melukis bunga, lalu melukis sungai, lalu tanahnya, baru pepohonan, gunungnya, terakhir langitnya. Setelah itu tahapannya dari bawah ke atas, saya melukis sedikit menambahi detail-detailnya.
Setelah kita lukis semuanya, lalu saya mencopot kertas lakban kertas yang ada di sini untuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu varnish. Cara mengaplikasikan varnish ke dalam lukisan. Mari kita Setelah kita aplikasikan varnish ke dalam lukisan kita, setelah itu diamkan 3 jam, kiranya kurang lebih 3 jam untuk hasil yang lebih maksimal. Kurang lebihnya seperti ini. Kalau mungkin belum bagus atau masih ada coret-coretannya, ya saya mohon maaf karena saya baru perdana atau pertama kali melukis di kanvas sebesar ini dan saya belum pernah melukis di kanvas ataupun yang lain. Harga jual yang saya patokkan untuk lukisan saya kira-kira 200.000 untuk lukisan saya yang ini. Problem di saat saya melukis lukisan saya yang pertama-tama, saya bingung mau melukis seperti apa, bagaimana, dan saya memilih temanya pemandangan alam. Lalu saya berpikir dan saya cari referensi-referensi di Google atau di YouTube atau yang lainnya. Saya ada keinginan membuat pemandangan alam, keindahan alam. Saya begitu suka dengan keindahan alam, terutama air dan gunung. Maka dari itu, saya membuat keindahan alam, ada bunganya, ada airnya, atau aliran sungainya, pohonnya, dan bunga. Alasan saya menggambar bunga di sini, seharusnya bisa saya gambar dengan yang lain, tapi saya memilih menggambar bunga di sini karena saya begitu suka sama bunga, karena bunga itu cantik dan banyak warnanya, seperti kehidupan yang begitu banyak warna saat kita diberi ujian oleh Tuhan. Dari situ ada pepohonan cemara yang mengelilingi sungai, karena menurut saya pohon itu indah dan itu manfaat bagi kita, karena dari satu pohon kita bisa hidup untuk bernafas. Lalu dari aliran sungai ini, karena saya begitu suka dengan air, karena sungai itu menggambarkan kehidupan yang mengalir lurus dan bertujuan. Begitu tanah ini menggambarkan tanah itu lembut, tanah itu suci, seperti nama saya yang berawalan Siti. Kalau menurut artinya itu Siti itu tanah. Jadi dalam lukisan saya beri tanah agar menggambarkan diri saya sendiri, yaitu nama yang berawalan Siti. Lalu pegunungan, alasan saya menggambar pegunungan karena saya begitu suka alam, seperti utamanya gunung. Karena di saat kita di bawah pasti akan di atas. Jadinya saya menggambarkan setelah saya begitu warna banyak aliran dan ini di bawah, akhirnya pasti akan kehidupan akan di atas. Roda itu akan berputar, saat kita di bawah pasti akan kita di atas. Seperti gunung yang begitu banyak puncak-puncak, yang langit biru dan ada awan putih-putih. Saya paling suka warna biru, jadinya di sini mungkin ada teknik lebih banyak identik dengan warna biru, ya karena warna kesukaan saya biru dan langit biru begitu cerah bersamaan dengan awan yang indah. Sebenarnya saya nggak ada problem dari melukis ini. Problemnya pertama saat saya bingung untuk melukis apa, temanya apa. Tapi setelah saya cari referensi di Google atau di YouTube atau di mana, saya mematokkan untuk melukis ini. Dan lukisan ini perdana buat saya, perdana pertama kali saya melukis di kanvas. Saat ini ukuran kanvas saya yaitu 100 x 80. Ini perdana buat saya dan kebanggaan tersendiri dari saya melukis sebesar ini dan sebagus ini. Ini versi saya paling bagus. Dan
Mungkin setelah ini saya akan melukis yang lain dari kanvas kecil atau apa, karena dari tugas dari Pak Sumiran, saya jadi lebih lebih tahu kalau kesukaan saya untuk melukis. Saya bisa melukis karena melukis itu menurut saya asik, karena bisa meluapkan emosi, atau di saat kita lagi bad mood atau lagi marah, kita bisa meluapkan ke lukisan. Jadinya lukisan itu berpengaruh besar buat diri saya sendiri termasuknya. Jadi mungkin setelah tugas dari Pak Sumiran, saya mungkin akan melukis sedikit demi sedikit atau gimana, nanti tinggal dulu ya. Dan saya pernah, sebelum melukis ini, saya pernah melukis satu lukisan dengan cat air. Saya percobaan dengan cat air, dan kanvasnya kebetulan sebelum saya membuat ini itu terlebih dahulu saya membeli. Sebelum saya melukis kanvas sebesar ini, saya pernah mencoba melukis kanvas yang lebih kecil, ukuran 60 kali 40, dan menggunakan cat air. Dan ini hasil dari percobaan saya. Saya jadi membuat hasil ini jadinya pada tanggal 24 bulan 10 2021. Ini saya menggunakan cat air, dan ya saya akan dibilang ada pasti pemandangan alam, ada gunung, ada airnya, lautannya, ada tanahnya, dan jembatannya. Dan lukisan ini tidak hanya lukisan contohan atau percobaan saja. Di dalam lukisan ini juga ada begitu makna yang saya lukis di dalamnya. Karena saya itu pasti apa yang saya lakukan pasti ada maknanya. Jadi dalam lukisan ini dan lukisan saya yang itu pasti ada makna di dalam lukisan saya. Yang ini masih coret-coretan karena saya belum sempat buat figura atau buat membersihkan atau membuat yang lain. Jadinya mungkin di suatu minggu depan saya akan buat figura di pinggiran lukisan ini. Dari tugas yang Pak Sumiran berikan begitu banyak saya mulai sadar kalau sebenarnya saya itu juga bisa melukis. Saya juga bisa untuk mengaplikasikan cat-cat dengan akrilik atau cat air. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Sumiran karena sudah memberi tugas yang sebesar ini, yang begitu bermakna buat saya, karena dari tugas ini saya tahu bakat kecil saya gimana. Sekian dari video saya. Apabila ada salah kata atau salah bicara, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.